Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran statistik dan kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data. Ukuran letak data dalam statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Nah, kenapa sih disebut kuartil? Kuartil ini diambil dari kata kuartet, artinya 4. Artinya nanti setiap data dibagi dengan 4. Desil itu diambil dari kata dasa, artinya setiap data dibagi 10. Kemudian persentil dari kata persen, berarti setiap data dibagi 100. Ingat ya, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Oke, sekarang untuk kuartil. Nanti ada kuartil data tunggal, ada kuartil data kelompok. Intinya adalah kalau untuk kuartil data tunggal, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau data berkelompok, di sini ada rumusnya. Rumusnya mirip seperti rumus median. Simbol kuartil ini Q. Di sini ada QI, di mana I-nya itu adalah data ke yang ditanyakan, 1, 2, 3, dan seterusnya. LI itu tepi bawah kelas, ditambah dalam kurung 1/4N. Ingat ya, kuartil dibagi 4, berarti 1/4N. N adalah banyaknya data, dikurangi FKQI. Apa tuh FKQI? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Kemudian ada per FQI. Apa itu FQI? Frekuensi kelas kuartil ke I dikali P, di mana P adalah panjang kelas atau interval kelas. Nah, itu untuk rumusnya. Nah, sekarang ini adalah contoh, kemarin sudah dicatat. Nah, sekarang gimana kalau Ibu bertanya? Kalau ini kan pertanyaannya itu yang ditanyakan adalah Q1. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah ganti ya. Yang ditanya tadi kuartil bawah. Kalau ini yang ditanyakan kuartil atas. Ini ada yang salah ya, belum Ibu ganti. Kita ganti dengan kuartil atas. Tapi sebelum kita menjelaskan contoh untuk data berkelompok, Ibu mau jelaskan dulu contoh data tunggal. Karena nanti materi ini berkaitan dengan materi yang akan datang untuk ukuran penyebaran data. Nah, sekarang untuk contoh data tunggal. Data tunggal itu data yang ukurannya atau banyaknya biasanya cuma 10 di dalam soal, atau kurang dari 30 kalau untuk kelas-kelas kuliah ya. Contoh data tunggal. Misalkan ada data 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, tentukan tambah ya. Berapa kira-kira? 4, 3, 2. Oke, cukup. Tentukan kuartil 1, kemudian kuartil 2, dan kuartil 3. Q1, Q2, Q3 berapa?
Langkah pertama adalah urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti 2, 3-nya 2 kali, 3, kemudian 4-nya 2 kali, kemudian berapa nih? 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. Oke, untuk Q1 itu disebut kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Nah, supaya lebih mudah, kerjakan Q2-nya terlebih dahulu. Q2 itu sama dengan median. Median berarti, mana nih tengah-tengahnya? Ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya datanya ada 10. Berarti mediannya adalah data keempat, Q2-nya sama dengan median. Data kelima ditambah data keenam dibagi 2. Ini 8/2 sama dengan 4. Berarti Q2-nya adalah 4. Nah, ini Q2. Nah, sekarang untuk Q1 gimana? Ya sudah, ini ada berapa data di sebelah kiri? Ada 4 data nih. Ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya yang mana? 2 bukan, 2 ini bukan. 3 ini juga bukan. Nah, tengah-tengahnya adalah 2 dan 3. Berarti Q1 sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 5/2. Berarti nilai kuartil satunya adalah 2,5. Kemudian untuk kuartil atasnya Q3. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Selesai. Ini karena datanya genap. Kalau datanya ganjil nanti lebih gampang lagi kan. Tinggal ngelihat kan tengah dulu. Cara ngelihat tengah itu adalah lihat kanan dan kirinya harus sama. Setelah tengahnya dapet, tinggal kanan kiri. Kirinya kuartil 1, kanannya kuartil 3. Oke, ini untuk data tunggal. Bagaimana untuk data kelompok? Ini kita ganti ya. Kuartil atas. Kuartil atas itu berarti, silakan dilihat dulu contohnya. Tentukan Q3. Kuartil atas itu adalah Q3. Berarti di sini I-nya adalah 3. Rumusnya untuk Q3, kayak Ibu tulis ulang ya. QI, sini I kan, sama dengan LI ditambah I/4N dikurangi frekuensi kumulatif. Apa tadi tulisannya? FK QI per FQI dikali P.
Oke, kita ganti. Q3, LI-nya berapa? Nah, langkah yang pertama yang kita cari adalah I dikali N per 4. Karena yang kita cari adalah I-nya 3, berarti I ini kita ganti dengan 3. 3 dikali N. N-nya berapa? N itu jumlah dari frekuensi. Coba kita hitung. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3. Nih, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 4. 14 tambah 4, 18, 18 tambah 2, 20. Berarti N-nya adalah 20 per 4. 3 dikali 20, atau bisa ini dulu yang dicoret. 20 dibagi 4 dapat 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, letak Q3 ada di yang frekuensinya 15. Yang jumlah frekuensinya 15. Sekarang kita tulis di sini frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada FK. Frekuensi kumulatif itu kalian hanya tinggal menjumlah. Ini 2 ditambah 3, kemudian 3 tambah 3, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 ditambah 6, 14. Ini salah ya. Ini 14. Kemudian ini ke sini 6 tambah 4 18, 18 tambah 2 20. Nah, letak Q3 ada di angka 15. Ini angka 15. Sekarang kita cek di frekuensi kumulatif. Udah sampai sini itu baru angka 14. Nah, 15-nya di mana? Di sini. Berarti Q3. Nah, ini adalah letak kuartil ketiga. Nah, berarti LI-nya yang mana? Ini batas bawahnya. 65 dikurangi 0,5. Berarti 64,5. Ditambah ini ya, IN dibagi 4 sudah ada tadi 15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Sebelum kelas Q3 mana? Ini ada 14. Ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga. Berarti 14 dibagi frekuensi kelas kuartil 3. Berapa frekuensi kelas kuartil 3? Ini. Jangan sampai salah ya. Kalau ini kumulatif, yang ini kumulatif. Kalau yang ini frekuensinya. Berarti per 4 dikali intervalnya dari 45 ke 49. 45, 46, 47, 48, 49, 5. Berarti 64,5 ditambah 15 dikurangi 14, 1/4 dikali 5. 64,5 ditambah 5/4. 5/4 itu berapa sih? Sok dihitung. 5 dibagi 4. 5 bagi 4 1. Sini 4. 10 bagi 4 2. Sini 8. Nah, 1,25. Berarti sini ya. 64,5 ditambah 1,25. Gimana Bu cara jumlahin ini?
Oke, kita bareng-bareng. 64,5 ditambah 1,25. Ingat, komanya harus sejajar. Ini 5, ini 7, 5, 6. Berarti hasilnya adalah 65,75. Ini adalah nilai kuartil 3 atau kuartil atas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk desil sama. Bedanya adalah desil dibagi per 10. Desil dibagi per 10. Kemudian untuk persentilnya dibagi 100. Rumusnya sama, hanya beda di pembagi saja. Nah, kita langsung ke contoh ya. Bisa diperhatikan rumusnya semuanya sama. Tuh, hanya dibagi per 10. Oke. Sekarang kita kerjakan satu contoh lagi ya. Tentukan nilai desil ke-6. Nilai desil ke-6. Berarti simbolnya adalah D, D6. Rumusnya adalah I dikali N per 10. I-nya 6, N-nya kita hitung. 1 ditambah 4, nih. 1 tambah 4, 5. 5 ditambah 8, 13. 13 tambah 10, 23. 23 ditambah 9. Berapa itu? 32. 32 ditambah 6, 38. 38 tambah 2, 40. Berarti di sini N-nya 40 per 10. Bagi yang paling gampang dulu, 40 dibagi 10. 4. 6 dikali 4, 24. Artinya nilai desil ke-6 ada di frekuensi kumulatif, nilainya 24. Nah, kemudian masuk ke rumusnya. D6 sama dengan L6. L6 ya. Ditambah I dikali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif desil ke I per frekuensi desil ke I dikali P. P itu adalah interval kelasnya. Nah, sekarang di mana batas bawah letak desil ke-6? Nah, ini tadi kita buat ya frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini sudah ada. Desil ke-6 nilainya 24. Mana 24? Sampai sini baru 23. Desil ke-4, desil ke-6 maaf. Sampai sini baru 23. Sampai sini sudah 32. Berarti ini adalah letak desil ke-6. Nah, berarti batas bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5. Berarti 30,5 ditambah IN per 10 sudah ada 24 dikurangi frekuensi kumulatif. Mana yang ini? 32. Oh, maaf, sebelum ya. Sebelum frekuensi kumulatif yang ini ya.
24 dikurangi 23 per yang frekuensi kelas desil yang mana? Frekuensi kelas desil yang ini, yang 9 dikali interval P dari 1 ke ini, soalnya ada yang salah juga di sini, 11 ya. Dari 11 ke 15. Berarti intervalnya 5. 30,5 ditambah 1 per 9 dikali 5. 30,5 ditambah 5 per 9. Sekarang kita hitung 5 dibagi 9. 0,50 bagi 9 dapat 5 kali 9 45. Di sini ada 5 lagi, 50 bagi 9 5 lagi, terus di sini 5 ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma aja, berarti 30 tambah 0,55 aja lah. Berarti gimana cara nambahinnya? Harus sejajar. 5 ini 10 1 berarti 31,05. Inilah nilai desil ke-6. Nah, ini nanti untuk membedakan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau sebelum kelas persentil. Ingat aja, ini dia turun, nanti turun 1 baris ya, semuanya sama. Mana tadi contohnya? Nah, yang ini juga sama. Tadi kan yang ini frekuensi kumulatifnya, yang ini, kemudian dia turun antara frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, kemudian yang F, Q, I itu adalah frekuensi kelas median. Sama ini juga. Nih, berarti ini frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median 13. Nah, frekuensi kelas desilnya 10. Frekuensi apa namanya ini? Frekuensi kelas sebelum kelas desil ke I. Kemudian ini frekuensi desil ke I. Dibedakan ya. Ini mah ada kata-kata kumulatif. Kumulatif itu apa sih? Ya, akumulasi kan, total. Oke, sampai sini. Untuk persentilnya ibu nggak ngasih contoh karena sama pengerjaannya, hanya dibagi 100. Oke, kita review sebelum ibu akhiri. Ukuran letak data ada 3, yaitu mencari kuartil, mencari desil, dan mencari persentil. Untuk kuartil dibagi 4 dari kata kuartet, untuk desil dibagi 10 dari kata dasa, dan untuk persentil dari kata persen dibagi 100. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.